penahlukan Halwan, Tikrit, dan Musil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Penahlukan Halwan. Setelah kaum muslimin menyelesaikan urusan di Jalula, Hashim ibnu Utbah memerintahkan Kokok ibnu Ammar memburu musuh yang berhasil kabur. Kokok berhasil mengejar mereka dan menghilangkan nyawa Mahran Razi. Sedang Firzan kembali lolos dari serangan itu, lalu lari menuju Halwan dan melaporkan peristiwa itu pada Kisra yang telah bermukim di kota itu. Firzan juga menceritakan bagaimana pasukannya yang berjumlah 100.000 termasuk Mahran telah kehilangan nyawa. Yazdajir lalu kabur dari Halwan menuju Rai. Sebelumnya ia menunjuk seseorang bernama Kasyrusyanum untuk menjadi pemimpin di Halwan. Di saat yang sama Kokok ibnu Ammar menuju Halwan. Sesampainya di sana ia menantang Kasyrusyanum bertempur di sebuah tempat di luar Halwan. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Allah kembali mengaruniakan kemenangan kepada kaum muslimin. Kokok dan pasukannya kemudian memasuki Halwan. Mereka mendapatkan ghanimah dan beberapa orang tawanan. Mereka bermukim di sana dan mewajibkan jizyah kepada penduduk Kur dan beberapa daerah yang ada di sekitar Halwan. Jizyah ditarik setelah penduduk wilayah itu terlebih dahulu diajak memeluk Islam. Namun mereka enggan dan memilih membayar jizyah. Kokok tetap tinggal di kota Halwan sampai saat Ibnu Abi Waqqas pindah dari Madinah ke Kufah. Penahlukan Tikrit dan Mushil. Sa'ad bin Abi Waqqas menerima kabar bahwa penduduk Mushil telah bersiaga di bawah pimpinan seorang lelaki bernama Antak. Sa'ad menulis surat pada Umar, menyampaikan apa yang terjadi di kota Jalula dan Mushil. Khalifah lantas memberikan instruksi kepada Sa'ad untuk mengirim pasukan di bawah pimpinan Hashim bin Utbah menuju Jalula. Umar juga memerintahkan Sa'ad membentuk kelompok pasukan lain di bawah pimpinan Abdullah ibnu Mu'tam. Front depan pasukan itu dipimpin oleh Rubai ibnu Afkal al-Ghazi. Sayap kanan dipimpin oleh Haris ibnu Hasan. Sayap kiri oleh Furat ibnu Hayyan al-Ajli. Dan pasukan garis belakang dipimpin Hani ibnu Qais. Pasukan kavaleri dipimpin oleh Arfajah ibnu Harsama. Abdullah ibnu Mut'am berangkat bersama pasukan yang berjumlah 5.000 orang. Mereka keluar dari Madain menuju Tikrit. Perjalanan itu memakan waktu 4 hari. Sesampainya di sana, pasukan muslimin mendapati sejumlah orang Persia dan kaum Nasrani Arab dari kabilah Iyad, Taglab, dan Namr telah bersiaga di Tikrit di bawah pimpinan Antak. Abdullah ibnu Mut'am mengepung mereka selama 40 hari. Dalam rentang waktu itu pasukan muslimin menyerang musuh sebanyak 24 kali dan selalu menang. Ketika merasa tak mampu lagi memberikan perlawanan terhadap serangan kaum muslimin, legiun Romawi yang disewa bangsa Persia memutuskan kabur dengan membawa harta benda mereka ke atas perahu. Abdullah ibnu Mut'am mengirimkan surat kepada kaum Arab Badui berisi ajakan untuk bergabung dengan kaum muslimin melawan Romawi dan Persia. Kaum Arab Badui itu menerima ajakan Abdullah ibnu Mut'am. Abdullah kembali mengirim utusan kepada mereka untuk menyampaikan, jika kalian benar-benar jujur dengan apa yang kalian katakan, maka nyatakanlah keesaan Allah dan akuilah apa yang telah diturunkan dari sisinya. Delegasi Abdullah ibnu Mut'am ini kembali menyatakan bahwa kaum Arab Badui itu telah menyatakan keislamannya. Abdullah kembali mengirim utusan kepada mereka untuk mengatakan, jika kalian benar-benar jujur, maka saat kami bertakbir dan menyerang wilayah itu di malam hari, tutuplah akses ke perahu-perahu, cegahlah mereka untuk menaikinya, dan tebas mereka semampu kalian. Abdullah dan para pengikutnya lalu bersama-sama bertakbir. Orang-orang Arab Badui itu bertakbir di tempat lain, hingga membuat penduduk wilayah itu panik dan memutuskan lari melewati pintu yang biasa digunakan keluar ke wilayah Dajlah. Namun di sana mereka disambut oleh kabilah Iyad, Taglab, dan Namr. Terjadilah pertempuran sengit di area itu. Di lain sisi, Abdullah ibnu Mut'am
dan pasukannya masuk dari pintu-pintu lain dan berhasil menghilangkan nyawa seluruh penduduk wilayah itu. Tak ada seorang pun yang lolos kecuali orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Arab Badui dari kabilah Iyad, Taghlab, dan Namr. Abdullah ibnu Mu'tam kemudian mengutus Robi ibnu Afkal untuk menuju dua benteng bernama Naini dan Mushil. Ibnu Afkal membebaskan orang-orang Taghlab, Iyad, dan Namr yang masih ada di wilayah itu. Ia menempatkan mereka di luar benteng. Selanjutnya pasukan Ibnu Afkal memblokade semua jalan hingga penduduk wilayah itu mengajak damai dengan membayar jizyah serta menjadi ahli zimah. Harta yang didapatkan dari Tikrit itu lalu dibagi. Setiap prajurit kavaleri mendapatkan bagian 3.000 dirham, sedang prajurit infanteri mendapatkan 1.000 dirham. Mereka mengirim seperlimanya kepada Umar yang dibawa oleh Furat ibnu Hayyan, sedang kabar gembira kemenangan dibawa oleh Haris ibnu Hasan. Hasil bumi wilayah ini diatur oleh Arfajah ibnu Harsamah.